Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan kali ini, yakni pada hari Senin 19 Sya'ban 1441 Hijriah, yang mungkin agak berbeda dengan pertemuan kita seperti biasanya. Mungkin kali ini kita hanya sebatas lewat video saja. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya saat ini sedang terjadi pandemi, tersebarnya wabah virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19 di sekitar kita, sehingga banyak aktivitas yang terpaksa harus diliburkan untuk sementara waktu. Di antaranya adalah majelis ilmu yang biasanya kita adakan secara rutin, yang kajian rutin, baik yang setiap pekan maupun diadakan setiap bulan sekali. Mungkin sebagiannya bahkan diliburkan total dan sebagiannya lagi dialihkan dengan media, melalui media elektronik seperti ini. Semoga dengan peristiwa wabah ini kita dapat senantiasa introspeksi diri kita. Kita ingat-ingat kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Karena bisa jadi dari kesalahan inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala menimpakan ukubah kepada kita dengan menimpakan musibah. Maka hendaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita, dan dengan asbab taubat itu kemudian Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini. Amin. Semoga saudara-saudara kita yang mungkin telah mendahului kita, di antara mereka ada yang gugur, wafat tatkala menjadi petugas medis, yang mana mereka adalah garda terdepan di dalam menangani wabah ini. Maka mereka yang muslim kita doakan semoga mereka wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan menempatkan di tempat yang terpuji. Ikhwani fillah. Dan semoga dengan kondisi yang seperti ini tidak kemudian membuat kita lalai bahwasannya saat ini kita sedang berada di bulan Sya'ban, yang mana kita akan menyongsong bulan yang begitu mulia, tamu agung, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan begitu banyak kemuliaan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rahmat, pintu ampunan yang sebesar-besarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan seluruh amal ibadah yang dikerjakan di bulan itu. Maka akan sangat merugi bagi kita apabila kita kemudian lalai dan tidak menyiapkan bekal untuk memasuki bulan yang mulia tersebut. Dan di antara bekal yang paling penting adalah bekal ilmu. Bagaimana kemudian kita bisa beribadah tanpa kemudian kita memiliki ilmu untuk beribadah. Oleh sebab itu, para ulama rahimahumullah, banyak di antara mereka yang mengatakan bahwasanya menuntut ilmu itu adalah merupakan ibadah yang agung. Sebab tidaklah mungkin ibadah itu menjadi benar ataupun ibadah tersebut akan diterima, melainkan haruslah berdasarkan ilmu
atas amal yang dikerjakan tersebut. Oleh sebab itu, mulai hari ini, mulai pertemuan ini, kita akan membahas hadis-hadis seputar puasa ataupun bulan Ramadan. Kita akan bahas satu persatu sebagai bentuk dari tanggung jawab saya, khususnya kepada rekan-rekan kami di sahabat Rumah Singgah Mu'alaf, yang biasanya mungkin kita bisa bertatap muka, namun karena qadarullah dengan adanya musibah ini, maka sebagai pengganti saya akan coba untuk tetap menyampaikan ilmu, meskipun mungkin hanya melalui media video ini. Baik, kita mulai hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu Ramadan bisawmi yawmin wala yawmaini illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya, kecuali bagi seseorang yang dia biasa berpuasa, maka silahkan dia berpuasa pada hari tersebut. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahihnya, dan keduanya meriwayatkan dengan jalur yang sama, dengan jalur periwayatan yang sama. Oleh sebab itu hadis ini disebut sebagai hadis muttafaq alaih. Ya, hadis muttafaq alaih. Apabila kita jumpai hadis di situ ada keterangan muttafaq alaihi, maka bisa dipastikan bahwasanya hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari jalur yang sama. Adapun ketika kita mendapati keterangan misalkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, maka belum tentu yang kita dapati tersebut, hadis tersebut diriwayatkan dengan jalan atau jalur periwayatan yang sama, meskipun keduanya sama-sama sahihnya dan sama-sama juga diriwayatkan dalam kitab sahih masing-masing periwayat hadis. Baik, hadis tersebut diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah, para ulama berselisih pendapat mengenai nama asli beliau. Ya, Abu Hurairah ini adalah nama kunyah. Beberapa ulama menyebutkan bahwasanya nama beliau aslinya adalah Abdus Syams, atau hamba dari matahari. Lalu yang kemudian ketika beliau hijrah, maka Nabi SAW mengganti namanya menjadi Abdullah. Dan ada pendapat lainnya yang menyebutkan bahwasanya nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr. Dan ini adalah pendapat yang rajih. Ya, nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr. Beliau berasal dari Yaman. Ya, ada daerah yang bernama Ad-Daus, wilayah Yaman, yang mana Abu Hurairah pertama kali mengenal Islam melalui dakwah dari sahabat Tufail bin Amru radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana Tufail ini bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala Rasulullah SAW berada di kota Mekah, waktu belum hijrah, belum tiba ke Madinah. Dan tidak ada satu orang pun dari Ad-Daus itu tadi yang tertarik dengan dakwah dari Tufail radhiyallahu anhu kecuali Abu Hurairah. Abu Hurairah yang tatkala itu masih muda, ya, dia berumur sekitar 26 tahun. Kemudian beliau mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tiba di kota Khaybar
pada tahun 7 Hijriah. Ya, inilah awal mula keislaman Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu kemudian beliau termasuk salah seorang dari Ahlus Suffah, yang mana Ahlus Suffah ini tidak punya rumah. Ya, mereka tidur di teras dari Masjid Nabawi. Ya, mereka tidak punya rumah. Ya, Abu Hurairah dari Yaman dan dalam kondisi yang miskin. Namun dengan keterbatasan tersebut bukan kemudian menyurutkan niat Abu Hurairah untuk belajar Islam lebih dalam. Bahkan beliau termasuk salah seorang sahabat yang banyak menghabiskan waktu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bahwasanya Abu Hurairah bermulazamah dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selama 3 tahun. Karena ada beberapa waktu yang kemudian beliau harus safar, diantaranya ke Bahrain dan sebagainya. Dan dalam waktu yang singkat itu, karena intensitas berjumpa dengan Nabi SAW yang sering, maka beliau banyak mendapatkan ilmu dari Nabi SAW. Dan Abu Hurairah ini termasuk di antara para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, yaitu sekitar 5.374 hadis. Lalu kemudian disusul oleh Abdullah bin Umar. Lalu setelah Abdullah bin Umar, Anas bin Malik. Setelah Anas bin Malik, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anhu, dan seterusnya. Ini adalah urutan periwayat hadis yang paling banyak dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Baik, kita kembali pada hadis yang telah disebutkan tadi. Begitu banyak faidah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Yang pertama adalah adanya larangan mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari sebelumnya. Mengenai hukumnya, larangan ini apakah haram ataukah makruh, maka para ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya ini haram secara mutlak, ada yang mengatakan bahwasanya amal ini adalah, larangan ini adalah sifatnya hanya bersifat makruh. Para ulama yang berpendapat bahwa larangan itu merupakan pengharaman, ya, mereka berhujjah bahwasanya hukum asal pada larangan adalah pengharaman, kecuali ada dalil yang mengalihkannya dari pengharaman kepada hukum yang lainnya. Ya, kita lihat tadi bahwasanya disebutkan ada istitsna atau pengecualian. Ya, kata Nabi SAW bersabda tadi, illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Nah, ini adalah istitsna atau pengecualian yang mana mengeluarkan keharaman tersebut pada hukum yang lainnya. Kemudian para ulama yang berpendapat bahwasanya larangan itu bersifat makruh, mereka berpendapat bahwasanya larangan itu hanya sekedar makruh. Adapun mereka yang berpuasa, mengkhususkan puasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, maka orang itu tidak berdosa dan puasanya tetap diterima. Namun pendapat yang rajih bahwasanya larangan tersebut adalah bersifat haram, karena jelas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan pengecualian di dalam hukum tersebut. Adapun ulama yang menyebutkan bahwasanya hukumnya larangan tersebut adalah makruh, maka apabila dikatakan bahwasanya orang itu tidak berdosa, mungkin bisa jadi dia tidak berdosa. Jadi ini kembali kepada pemahaman pada perbedaan pendapat tersebut. Adapun amal itu diterima atau tidak,
Maka di sini harus kita lihat bahwasanya apabila larangan itu bersifat makruh, maka amalan yang dilakukan itu tidaklah dianggap sebagai ketaatan. Dan juga kita juga tidak bisa mengatakan bahwasanya amalan itu akan diterima. Ya, sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Ya, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan tanpa ada perintah dari kami atasnya, maka amalan tersebut tertolak. Maka kami katakan di sini bahwa puasanya tertolak. Wallahu taala a'lam. Lalu kemudian faedah yang kedua, bolehnya seseorang berpuasa setelah masuk pertengahan bulan Sya'ban. Bolehnya orang berpuasa setelah dia memasuki pertengahan bulan Sya'ban. Adapun yang dilarang di sini adalah ketika sepanjang bulan Sya'ban orang itu belum pernah berpuasa sama sekali, lalu kemudian tatkala tiba waktunya, yakni 1 hari ataupun 2 hari sebelum Ramadan, dia kemudian baru berpuasa. Dan tidak ada hajat selain kemudian dia berpuasa untuk 2 hari tersebut. Adapun hadis yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Ya, apabila telah masuk pertengahan bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Maka yang roji bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Dan hadis dari Abu Hurairah tadi semakin menegaskan bahwasanya hadis mengenai larangan berpuasa ketika telah memasuki pertengahan bulan Sya'ban merupakan larangan atau hadis yang dhaif. Adapun para ulama yang menyebutkan kedhaifan hadis ini adalah diantaranya Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in rahimahumullahu ta'ala. Bahkan Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang mungkar. Selain dari ulama tersebut masih banyak yang kemudian mengatakan bahwasanya larangan berpuasa tatkala telah memasuki pertengahan bulan Sya'ban itu adalah hadis yang dhaif. Di antaranya adalah Al-Imam As-San'ani dalam kitabnya Subulus Salam. Kemudian faedah yang ketiga, yakni menjaga batasan-batasan hukum syar'i agar tidak dilanggar. Dalilnya adalah larangan mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari sebelumnya. Tidak boleh kemudian seseorang melakukan puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, karena ini masuk ke dalam waktu yang dilarang. Dan inilah ibadah. Maka ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini memiliki waktu-waktu, memiliki miqat, di mana ada kalanya ibadah itu wajib dilakukan, di mana kala ibadah tersebut boleh dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan. Contohnya ketika orang melakukan sholat fardu ataupun sholat sunnah, ada waktu di mana seseorang itu tidak boleh kemudian melakukan sholat. Contoh misalkan seorang wanita yang sedang haid, maka dia tidak wajib atau bahkan tidak boleh untuk melakukan sholat. Nah, inilah syariat. Maka tidak boleh bagi kita kemudian mengikut-ikut sesuatu yang tidak jelas ataupun kemudian mengada-ngadakan tata cara ibadah sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ada waktu-waktunya yang mana telah disampaikan kemudian kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan tugas kita di sini hanyalah kemudian mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang keempat, yakni seseorang dia tetap boleh melakukan puasa ketika memasuki waktu-waktu yang
ditetapkan tadi, misalkan pada tanggal 1 atau 1 hari ataupun 2 hari sebelum Ramadan. Misalkan orang tersebut dia bertepatan dengan puasa Senin Kamis yang biasa dia lakukan, maka itu tidak mengapa. Atau misalkan ketika mau memasuki bulan Ramadan, dia baru ingat ternyata masih ada hutang puasa, maka boleh bagi dia mengqadha puasa tersebut. Jadi larangan ini harus dipahami bahwasanya berlaku bagi orang yang mutlak meniatkan puasa pada salah satu atau kedua hari tersebut. Contohnya adalah kebiasaan sebagian orang, yang mana ketika menjelang bulan Ramadan, maka orang itu memang membiasakan dirinya untuk berpuasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan dengan alasan persiapan untuk mempersiapkan fisik. Maka ini adalah kebiasaan yang salah. Ini adalah persiapan yang salah. Dan ini termasuk bagian dari berlebih-lebihan dalam beragama. Maka seharusnya ditinggalkan. Termasuk juga tradisi-tradisi yang tidak pernah disyariatkan oleh Islam, yang bahkan disangkut pautkan dengan Ramadan. Seperti misalkan mengkhususkan diri untuk melakukan ziarah kubur menjelang bulan suci Ramadan. Ya, ziarah kuburnya boleh, bahkan disunnahkan. Akan tetapi mengkhususkan diri ini yang kemudian membutuhkan dalil. Makanya kita harus senantiasa belajar menuntut ilmu agar jangan sampai yang kita lakukan ini ternyata menyelisih dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa kemudian diamalkan, dan semoga kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala kesalahan, segala dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dan kita dapat beribadah dengan tenang ketika bulan Ramadan nanti. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.